dan mendatangi suatu umat yang bahasanya tidak dapat dimengerti. Surat Al-Kahfi 1893. Suatu revolusi aneh dan misterius telah memajukan Eropa. Peradaban pagan Yunani dan Romawi muncul, dan mereka dengan cepat dan aneh mulai menaklukkan bagian dunia lain sebanyak yang bisa mereka taklukkan. Baik peradaban Yunani maupun Romawi, keduanya tampak memiliki ketertarikan khusus pada tanah suci. Alexander the Great menaklukkan Yerusalem dan menunjukkan ketertarikannya pada agama Yahudi, dan Kekaisaran Romawi menguasai Yerusalem dan tanah suci hingga masa hidup Isa Yesus alaihi salam, dan bahkan setelah itu. Kedua, tidak ada lagi ketaatan pada para dewa dan dewi serta pada cara hidup pagan mereka, melainkan kepercayaan pagan mereka secara misterius langsung dibuang begitu saja, padahal mereka telah menganutnya selama berabad-abad sebelum itu. Kemudian, bangsa Eropa yang secara misterius memeluk agama Kristen karena alasan politik, membuat kemunculan gereja Kristen Eropa dengan Roma sebagai pusat sistem gereja baru. Adalah agama Kristen yang membawa bangsa Eropa keluar dari tahap kehidupan suku yang liar dalam sejarah dan menyatukan Eropa dalam kekaisaran Kristen. Sistem gereja Eropa yang baru tersebut begitu tegas dengan kemandiriannya dari sistem Kristen yang lama, sehingga bahkan mereka menentukan sendiri tanggal untuk memperingati kelahiran Isa Yesus alaihi salam. Hari Natal bagi umat Kristen Eropa dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Tetapi Euro Kristen berbeda secara signifikan dan misterius dengan Kristen Ortodoks di Bizantium. Segera setelah sistem gereja baru telah menggabungkan seluruh bangsa Eropa, mereka menunjukkan obsesi pada tanah suci dengan obsesi yang sangat kuat tak tertandingi oleh umat Kristen lainnya. Pasukan perang salib bukan hanya sekadar umat Kristen, melainkan mereka adalah umat Kristen Eropa. Mereka berkali-kali melakukan perang salib melawan Muslim untuk merebut kekuasaan di tanah suci. Bangsa Eropa dapat merebut tanah suci hanya dalam waktu yang singkat dan berakhir saat Sultan Salahuddin mengalahkan pasukan perang salib Eropa dan mengembalikan kekuasaan Muslim di tanah suci. Hal yang paling penting mengenai pasukan perang salib adalah bahwa mereka secara eksklusif hanya terdiri dari bangsa Eropa, bahkan meskipun pasukan perang salib Eropa melewati wilayah Kristen Bizantium, umat Kristen non-Eropa tersebut tidak bergabung dengan bangsa Eropa. Dan dengan demikian, tidak ikut serta dalam perang salib. Buku ini mengajukan pertanyaan, mengapa Euro Kristen secara misterius begitu terobsesi pada tanah suci? Kedua, saat pasukan perang salib Eropa berhasil merebut kekuasaan wilayah Yerusalem dari umat Muslim selama periode waktu yang singkat, mereka melakukan pembantaian yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran Kristen. Mereka membantai semua penduduk Yerusalem, bahkan tidak ada pengecualian terhadap wanita dan anak-anak. Dunia Kristen terkejut dengan barbarisme dan kekejaman Euro Kristen yang berpura-pura mencapai tujuan religius dan spiritual untuk merebut tanah suci. Hal itu tentu menunjukkan bahwa jubah kekristenan dipakai oleh bangsa Eropa untuk mencapai manfaat dan keuntungan daripada untuk mencapai keimanan. Pasukan perang salib menunjukkan bahwa mereka bengis, kejam, dan tidak bertuhan. Wajah Eropa yang tidak bermoral. Mereka lebih cocok sebagai umat tidak bertuhan daripada sebagai penganut Kristen, dan mereka lebih cocok sebagai suku liar daripada umat yang beradab. Seiring dengan berlalunya waktu, mereka mempunyai kemampuan yang mengagumkan dalam menutupi sifat aslinya dan menunjukkan diri mereka dengan penampilan yang berlawanan dengan kenyataannya. Perhatian Muslim dalam studi tentang Yajuj dan Majuj terkait fenomena aneh bangsa Eropa ini secara misterius dialihkan saat terjadi serangan dari bangsa Mongolia yang merupakan umat yang ganas dan kejam dengan perilaku yang tidak berbeda dengan Euro Kristen, meneror dunia Muslim. Sehingga Muslim salah mengambil kesimpulan bahwa Yajuj dan Majuj adalah bangsa Mongolia tersebut. Penerjemah. Perhatian yang tidak diarahkan kepada studi kemunculan misteri fenomena aneh inilah yang membuat dunia Islam tidak mampu memahami dan menjelaskan revolusi ajaib, misterius, dan sulit dipahami yang mengubah bangsa Eropa dari peradaban Kristen pada zaman pertengahan menjadi peradaban barat sekuler modern yang pada intinya tidak bertuhan. Revolusi tersebut juga membawakan kepada bangsa Eropa revolusi ilmu pengetahuan, industri, dan sistem ekonomi berbasis riba yang menyebabkan bangsa Eropa yang tidak bertuhan menjadi semakin kuat
dibandingkan dengan gabungan bagian dunia lainnya dan membuat mereka menjadi penguasa dunia yang tak tertandingi. Dalam keadaan Eropa yang baru, Inggris yang merupakan pulau berjarak 1 bulan perjalanan laut dari Tanah Suci, menantang semua kekuatan bangsa Eropa, sehingga muncul sebagai pemimpin Eropa dan penguasa dunia. Tetapi Eropa baru yang sekuler yang pada intinya tidak bertuhan, berpura-pura menganut agama Kristen, menunjukkan obsesi aneh yang sama pada Tanah Suci yang pernah ditunjukkan oleh pasukan perang salib Kristen Eropa lama. Mereka bergabung dengan suku Khazar, suatu suku yang tinggal di bagian timur Eropa yang pada intinya tidak bertuhan, berpura-pura menganut agama Yahudi, untuk melanjutkan usaha mengejar obsesi merebut Tanah Suci. Sejak saat itu, kedua umat Eropa ini, buruh Kristen dan buruh Yahudi, tetap bersatu dalam ikatan yang tidak suci. Pada tahun 1917, Pulau Inggris lah yang menyatakan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour bahwa mereka berusaha untuk membentuk negara Yahudi di Palestina. Inggris pun merealisasikannya. Hanya dalam 2 tahun kemudian, Inggris berhasil merebut Tanah Suci dari kekuasaan umat non-Yahudi Muslim. Hal ini terjadi pada tahun 1919 saat Jenderal Inggris, Allenby, memimpin pasukan yang memenangi pertempuran melawan pasukan Turki yang mempertahankan Yerusalem dan Tanah Suci. Sementara pasukan perang salib yang lama yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang berpura-pura menjadi umat Kristen gagal. Sedangkan pasukan perang salib yang baru yang dilakukan oleh bangsa Eropa sekuler yang tidak bertuhan malah berhasil. Keduanya yang berusaha merebut Yerusalem dan Tanah Suci adalah bangsa Eropa, keduanya adalah pasukan perang salib. Kenyataannya, Jenderal Allenby sendiri mengkonfirmasi hal ini dalam pernyataan yang dia buat saat dia memasuki Yerusalem sebagai seorang penakluk. Hari ini perang salib berakhir. Dengan begitu, jelas bahwa usaha merebut Tanah Suci tidak berkaitan dengan agama. Hal tersebut berkaitan dengan pemain misterius yang baru muncul di panggung dunia, yaitu bangsa Eropa. Setelah itu, Inggris memperoleh kekuasaan di Tanah Suci sebagai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa dan melangkah pada tujuan pembentukan negara Yahudi. Buku ini mengajukan pertanyaan, ada apa dengan obsesi misterius bangsa Eropa pada Tanah Suci yang sekarang menganut sekulerisme, materialisme, dan hanya sebagai umat Kristen pada tampilan luarnya saja. Jika pilihan bangsa Eropa menganut agama Kristen adalah sesuatu yang aneh, maka pilihan bangsa Eropa menganut agama Yahudi adalah lebih aneh lagi. Suatu waktu pada abad ke-7, suku Khazar di Eropa Timur mulai menganut agama Yahudi saat mereka menjadi umat Yahudi. Mereka melakukannya karena alasan politik saja, keimanan tidak ada kaitannya dengan peralihan mereka pada agama Yahudi tersebut. Bahkan sebelum mereka menganut agama Yahudi, suku Khazar Eropa dikenal memiliki kekuatan misterius yang menyebabkan mereka berhasil dan dengan efektif menahan perluasan wilayah kekaisaran Khilafah Islam ke Eropa. Seperti buruh Kristen, begitu juga dengan buruh Yahudi berbeda secara signifikan dengan Yahudi Bani Israel. Tidak seperti Yahudi Bani Israel, buruh Yahudi terobsesi pada usaha merebut kekuasaan atas Tanah Suci. Adalah umat Yahudi Eropa yang akhirnya mendirikan gerakan Zionis dan mengejar tujuan yang juga dikejar oleh buruh Kristen dalam perang salib, yaitu tujuan merebut Tanah Suci. Buku ini mengajukan pertanyaan, mengapa buruh Yahudi ini terobsesi pada Tanah Suci? Inggris membantu gerakan Zionis dalam usaha mengembalikan umat Yahudi ke Tanah Suci, sesuatu yang akhirnya tercapai dengan penciptaan negara Israel pada tahun 1948 saat Inggris membidani kelahiran bayi Israel. Dunia menyaksikan apa yang tampak sebagai restorasi Israel yang telah dihancurkan oleh Maha Tinggi lebih dari 2000 tahun sebelumnya. Setelah Inggris menguasai dunia selama beberapa ratus tahun, sebuah perubahan aneh dan misterius terjadi, yaitu negara lain yakni Amerika Serikat menjadi adik kuasa baru menggantikan Inggris. Bukti yang jelas dari perubahan tersebut ada dalam Perang Dunia Pertama saat campur tangan militer Amerika Serikat berhasil menyelamatkan Inggris dari kekalahan. Bukti lebih kuat yaitu saat seorang jenderal Amerika Serikat, Eisenhower, dipilih sebagai pemimpin tertinggi pasukan sekutu yang berperang pada Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tahun 1944, di Bretton Woods, kota kecil di bagian utara New York, sebuah konferensi internasional diadakan untuk membentuk sistem keuangan internasional yang baru.
Pound sterling Inggris yang dulu secara universal dikenal sebagai mata uang kunci di dunia uang kertas digantikan oleh dolar Amerika Serikat melalui keputusan konferensi Bretton Woods. Begitu juga London digantikan oleh Washington sebagai pusat sistem keuangan internasional yang baru. Negara adik kuasa baru yang muncul secara aneh dan misterius sama seperti peradaban Eropa yang pertama melakukan perang salib, juga memiliki obsesi yang sama pada Yerusalem dan telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara Yahudi di Tanah Suci. Negara adik kuasa yang baru melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh negara adik kuasa yang lama dalam menjaga hubungan misterius yang akrab dengan Tanah Suci dan Israel. Maka dari itu, saat negara Israel menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1948, negara pertama di dunia yang mengakui negara Yahudi tersebut adalah Amerika Serikat. Negara adik kuasa yang baru membuat hal tersebut menjadi sangat jelas bahwa dia menggantikan Inggris sebagai partner strategis negara Yahudi. Sesungguhnya, Amerika Serikat menunjukkan diri sebagai negara adik kuasa baru dengan cara membiarkan Inggris menjadi target penghinaan publik. Revolusi Mesir terjadi pada tahun 1952. Pasukan Mesir menggantikan monarki Inggris sebagai penguasa baru di Mesir pada tahun 1956. Kolonel Gamal Abdel Nasser menggantikan Jenderal Muhammad Naguib sebagai kepala negara dan Nasser menunjukkan diri sebagai seorang nasionalis dengan menasionalisasikan terusan Suez. Israel menganggap hal tersebut sebagai ancaman strategis bagi negara Yahudi. Inggris, di pihak lain, merasa status adik kuasanya ditantang dalam operasi gabungan yang dilakukan tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Pemerintah Inggris, Prancis, dan Israel mulai menyerang Mesir dan mengusir pasukan Mesir dari Suez. Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, menanggapi dengan memerintahkan penarikan pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir. Inggris, mantan negara adik kuasa, terpaksa menarik pasukannya dan pemerintahan Inggris dengan Perdana Menteri Anthony Eden pun jatuh. Setelah itu, dan hingga saat ini, Amerika Serikat menjadi penyokong utama negara Yahudi. Buku ini mengajukan pertanyaan, mengapa guru Amerika ini dengan aneh terobsesi pada Tanah Suci? Jika obsesi bangsa Eropa dan Amerika Serikat termasuk guru Kristen dan guru Yahudi pada Tanah Suci adalah aneh, masa depan tampaknya memegang sesuatu yang lebih aneh lagi. Pandangan kami adalah bahwa dunia akan menyaksikan munculnya negara guru Israel yang diciptakan oleh gerakan Zionis Eropa menjadi negara adik kuasa yang akan menggantikan Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia. Guru Israel telah memiliki senjata nuklir dan termonuklir yang cukup untuk menjadikannya berstatus negara adik kuasa. Teknologi militernya sudah berkelas dunia, sampai pada sektor ekonomi. Bankir guru Yahudi memiliki kekuasaan mengendalikan keuangan dunia. Hanya dengan manuver sederhana mereka dapat menyebabkan keruntuhan dolar Amerika Serikat. Jika dolar Amerika Serikat jatuh, maka hancurlah mata uang kertas lainnya di seluruh dunia. Hal ini mungkin direncanakan akan terjadi bersamaan dengan pertunjukan spektakuler kekuatan militer guru Israel yang akan menyerang bangsa Palestina juga negara-negara Arab di sekitarnya. Kemudian, Israel akan berhasil menantang bagian dunia yang lainnya dengan menggenggam hasil perangnya dan dengan melakukan hal tersebut, menjadikannya sebagai negara penguasa di dunia. Saat hal itu terjadi, tentu akan tampak bagi umat Yahudi Bani Israel bahwa mereka mengalami kembalinya zaman emas, yaitu zaman saat Israel Sulaiman menguasai dunia. Apakah Al-Quran menjelaskan semua hal di atas, dan jika memang begitu, apa penjelasannya? Dari awal, kami mengakui bahwa tidak mungkin buku seperti ini dapat ditulis sebelum terjadi peristiwa umat Yahudi kembali ke Tanah Suci, dan tampaknya hal tersebut membuat buku ini menjadi yang pertama ditulis sejak peristiwa itu terjadi. Akibatnya, saat kami menggunakan Al-Quran dan hadits untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang digambarkan di atas, penjelasan kami tentunya akan mengejutkan bahkan bagi para sarjana Islam sekalipun. Lebih jauh lagi tampak bagi penulis bahwa penjelasan Qur'ani dari peristiwa-peristiwa aneh di Eropa dan Tanah Suci adalah pengetahuan yang mungkin belum ada di dunia sebelum saat ini. Sebagai akibatnya, penulis mengajak semua orang yang sekarang menerima kebenaran dalam penjelasan buku ini dan orang-orang yang telah diberkahi dengan ilmu pengetahuan ini.
untuk bersama-sama tunduk dengan sangat merendah di hadapan Allah Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan atas segala sesuatu dan yang memberi petunjuk pada cahayanya bagi siapa saja